Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kembali kami dari MC Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyapa pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. 30 menit ke depan kita akan mendengar tausiah dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bersama dengan saya Budi Santoso, kita akan mengangkat tema di edisi perdana bulan Ramadan 1442 Hijriah ini adalah jadikan puasa kanopi diri. Dan bersyukur sekali di sore hari ini setelah bersama dengan kita, beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, yang sekaligus kita akan meminta beliau, memohon kepada beliau untuk menyampaikan tausiah di edisi perdana Ramadan 1442 Hijriah di sore hari ini. 3 segmen akan kita lalui untuk mendengar tausiah beliau. Untuk itu kita langsung menyapa beliau, Profesor Dr. Haidar Nasir. Assalamualaikum Prof. Haidar. Waalaikumsalam Mas Budi dan pemirsa TVmu. Baik Prof. Haidar, ini edisi pertama Ramadan 1442 Hijriah, dan tadi malam Menteri Agama juga menyampaikan hasil dari sidang Ruqyat bahwa 1 Ramadan dimulai bersama seluruh warga negara Indonesia. Muhammadiyah lebih dulu menyampaikan informasi tentang 1 Ramadan di 13 April ini. Untuk itu Pak Haidar, kami mohon berkenan untuk memberikan tausiah kita di edisi perdana program MCC yang didukung oleh Layusmu ini di TVmu Pak Haidar, dengan tema jadikan puasa sebagai kanopi diri. Suasana Ramadan di edisi perdana tahun kedua pandemi COVID-19. Monggo Pak Haidar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi Santoso dan para pemirsa TVmu dan keluarga besar Muhammadiyah yang saya muliakan. Alhamdulillah Alamin, kita memulai puasa pada hari ini untuk Ramadan 1442 Hijriah. Puasa sebagai ibadah mahdoh kita merupakan satu kewajiban yang rutin kita tunaikan. Perintah Allah yang selalu kita ingat di surat Al-Baqarah ayat 1983, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun ini merupakan perintah, tetapi sekaligus juga mengandung 2 makna, yakni ta'alil. Ta'alil artinya alasan kita berpuasa, walitarodzi, dan tujuan kita berpuasa, harapan yang kita peroleh dari puasa, yakni agar kita menjadi insan yang bertakwa. Puasa membentuk pribadi takwa tentu tidak sekali jadi. Maka kita setiap tahun berpuasa, menurut para ulama sebagai riyadhah sanawiyah, olah jiwa tahunan yang harus terus membentuk kita menjadi semakin baik, semakin bertakwa. Dan proses riyadhah ini tentu harus betul-betul lahir dan batin. Saya mencoba meletakkan puasa sebagai kanopi, ya, sebagai teras ruhani kita, agar dengan ketakwaan yang terus kita bangun itu melahirkan diri kita yang semakin bersih, semakin suci lahir dan batin. Lahir dan batin dalam makna bahwa puasa harus merupakan proses revolusi rohani, agar puasanya itu sendiri harus meningkat, seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, puasa yang khusus, ya, puasa yang spesial. Nah, puasa yang bisa membentuk kanopi diri kita menjadi insan yang bersih lahir dan batin, itu pertama puasa yang memang terintegrasi
dalam setiap diri kita, bukan hanya imsak dari makan, minum, dan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menjadikan diri menjadi orang yang wiqayah, punya kemampuan memelihara, merawat, dan kemudian penuh dengan keseksamaan agar diri kita ini setiap hari untuk menjaga, untuk al-imsak. Nah, dalam konteks ini maka puasanya sendiri itu pertama harus menjadi puasa lahir dan batin. Ada orang yang sedang berpuasa tetapi memaki hamba sahayanya, lalu ditegur oleh Nabi. Sabda Nabi, "Kam fi'atin laisa lahu min siyam, kam min siyamin laisa lahu min siyamihi ila luzur." Banyak orang yang berpuasa tiada hasil puasanya kecuali lapar. Nah, pesan Nabi ini mengisyaratkan buat kita agar puasa kita betul-betul lahir dan batin. Yang kedua, puasa itu kan satu rangkaian dengan ibadah kita yang lain. Qiyamul Lail misalkan. Qiyamul Lail termasuk tarawih dalam istilah yang rutin kita. Itu juga harus menjadi proses zikrullah kita yang bukan hanya verbal, tetapi juga melahirkan kita yang betul-betul merasa diri kita ini selain taqarrub kepada Allah, dekat, tapi juga muraqabah, dan kemudian merasa diawasi Allah, tapi juga melahirkan jiwa yang muhasabah. Dan pantulannya itu melahirkan jiwa yang mutmainah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, kan gitu. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, termasuk melaksanakan qiyamul lail, itu harus hatinya tentram, dan hatinya tentram itu tentu hati yang bersih dari segala dosa dan perbuatan-perbuatan buruk, dan selalu disirami oleh nilai-nilai yang luhur. Yang ketiga, puasa kita itu kan juga terkait dengan kegiatan yang selalu disunnahkan oleh Rasulullah dan juga menjadi kebiasaan kita. Biarpun kita berpuasa, kita harus juga terus mencari ilmu, membaca Al-Quran, dan mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara benar dan salah, antara baik dan buruk, antara pantas dan tidak pantas. Nah, belajar Al-Quran bukan hanya menghafal, tetapi memaknai isinya dan kemudian menjadikan Al-Quran sebagai perspektif kehidupan kita. Nah, dengan demikian, Al-Quran yang kita pelajari lebih-lebih di bulan Ramadan, itu juga Al-Quran yang melahirkan pencerahan diri, dan kemudian nanti memantul pada pencerahan bagi kehidupan sesama. Yang keempat, di bulan Ramadan yang satu rangkaian dengan bulan puasa, kita juga terus diajari untuk terus beramal soleh, termasuk bersedekah lewat lazismu, ya. Bersedekah lewat lazismu, di samping lewat kegiatan lain, itu juga punya dampak. Kenapa disebut amal soleh? Karena amal yang lahir dari kebersihan, dari kejernihan rohani, ketulusan, dan saleh untuk juga tujuannya, tidak untuk ria. Nah, Rasul bahkan selalu menganjurkan bahwa orang itu dermawan, tapi di bulan Ramadan dia harus lebih dermawan. Bahkan kan man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang berpuasa karena iman dan ihtisab, ya,
mengharap ridho karunia Allah, tentu mengharap ridho dan karunia Allah itu karena dia beramal soleh. Tidak mungkin orang mengharap ridho dan karunia Allah tanpa dia beramal soleh. Baik, Pak Haidar. Ini harus menjadikan diri kuat secara rohani dan jasmani dan melahirkan ikhtiar untuk menjadikan puasa sebagai tanuki. Baik, terima kasih Pak Haidar. Segmen pertama saya kira kita telah mendengar tausiah dari beliau tentang bagaimana menjadikan diri kita lebih bertakwa karena puasa selalu hadir di dalam setiap tahun, dan tentu kanopi diri, teras rohani kita menjadi bagian dari penyempurna menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kita akan kembali mendengar tausiah Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selepas iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Baik, kita kembali di program MCC TVmu dan juga Layismu, program pengajian Ramadan bersama dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ramadan sehat, Ramadan aman. Baik, Pak Haidar, tadi di segmen pertama Bapak sudah mengupas tentang teras rohani kita untuk kanopi diri, pembentuk la'allakum tattaqun. Nah, di segmen kedua ini berkenan Bapak untuk menyampaikan kepada kita semua tentang pengaruh puasa di kali ini. Monggo Pak Haidar. Baik, Mas Budi, para pemirsa TVmu dan warga persyarikatan yang kami muliakan. Setiap tahun kita berpuasa. Tentu tidak cukup bahwa puasa ini merupakan ritual ibadah individual semata-mata. Tetapi puasa harus memancarkan diri kita yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan. Ketika puasa diproyeksikan la'allakum tattaqun, bagaimana sifat takwa itu kita praktekkan. Contoh, di antara ciri orang bertakwa itu kan alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya di kala lapang maupun di kala sempit. Apakah setelah kita berpuasa, kita menjadi orang yang semakin dermawan? Baik ketika ada keleluasaan atau dikala kita sempit seperti era pandemi sekarang ini.
Yang kedua, apakah kita menjadi orang yang sabar, tawakal, dan tidak pemarah? Balkadiminal ghaib. Menahan marah itu kan bagian yang tersulit sebenarnya. Biarpun ada orang yang merasa bangga sebagai pemarah, gitu kan. Saya ini kan orangnya temperamental kan gitu, selalu bilang begitu. Maka semua orang harus maklum dengan sifatnya yang temperamental, gampang mencerca orang, gampang memarahi orang itu seperti kebanggaan. Setelah kita berpuasa, apakah berubah nggak sifat seperti itu? Kemudian wal'afina ninnas, pemaaf terhadap orang. Tentu kita juga harus menjadi orang yang mudah meminta maaf dan memberi maaf. Nah, baru 3 contoh saja dari sifat takwa itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang uswah hasanah. Nah, bagaimana sih dampaknya dalam kehidupan? Kita lihat, Indonesia negara Muslim terbesar. Setiap tahun orang yang naik haji dan umroh luar biasa. Kegiatan semarak ibadah juga sekarang luar biasa, termasuk di bulan Ramadan. Bahkan saking semangatnya ibadah, ya, di kala pandemi saja tidak setiap orang menuruti protokol kesehatan, misalnya, karena semangat ibadah untuk terus pergi ke masjid, padahal sebenarnya masih bahaya COVID. Nah, pertanyaannya, apakah puasa itu dan segala macam kegiatan ibadah kita berdampak pada kesalehan sosial kita? Kita lihat sekarang kenyataan. Pertama, Indonesia masih termasuk negara yang gawat korupsi. Korupsi kita ini menurut Transparansi Internasional dan juga ICW misalkan, masih termasuk dalam posisi di angka 37. Bahkan posisi kita di 102 dari 180 negara. Kerugian negara itu sampai mendekati 40 triliun pada satu semester saja tahun 20. Itu yang terungkap, apalagi yang tidak terungkap. Yang kedua, Indonesia sekarang termasuk gawat narkoba. 50 orang setiap hari meninggal karena narkoba. Dan ini mengancam anak-anak kita, generasi bangsa kita. Sementara jaringan narkoba itu memperoleh keuntungan menurut pengumuman resmi dari pihak Pusat Penanggulangan Narkoba itu sampai mereka memperoleh keuntungan 72 triliun setahun. Yang ketiga, ini Kementerian Agama merilis bahwa angka perceraian di Indonesia itu cukup tinggi, sampai 300.000 per tahun, termasuk di kala pandemi. Yang terakhir saya ingin merilis informasi tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang juga menurut Kementerian PPPA itu sampai tercatat ada 4.116 kasus kekerasan sampai pertengahan 2020. Dan ini menunjukkan buat kita bahwa belum ada korelasi positif antara aktivitas semangat beribadah di kalangan umat Islam, haji, umroh, gerakan sholat jamaah kan luar biasa, itu bagus semuanya. Tapi bagaimana dampaknya untuk melahirkan kesalehan sosial? Kesalehan individual boleh jadi, tetapi apakah berdampak pada kesalehan sosial? Nah, kita berharap tahun depan misalkan ada korelasi positif dari kesalehan individual Muslim Indonesia yang rajin sholat berjamaah. Bahkan sekarang ini kan saking ingin ada semangat beragama, itu hal apapun dikaitkan dengan nilai-nilai agama yang sebenarnya itu cuma istilah-istilah saja. Jadi kata insya Allah yang sudah jadi istilah Indonesia dan itu bagus, itu sekarang harus diucapkan seperti persis bahasa Arab. Salah aja dibilang dia tidak Islam. Oke. Tapi apakah berdampak pada kesalehan sosial? Nah, ini perlu menjadi refleksi semuanya. Tentu bagi warga Muhammadiyah harus berada di dalam posisi seperti itu. Kenapa? Agama menurut para ahli, gitu ya, menurut Pak Ali, itu harus mampu, menurut Peter L. Berger misalnya,
harus mampu mengeluarkan orang dari chaos pada nomos, katanya. Chaos itu segala ketidakteraturan, segala kerusakan di dalam kehidupan, itu harus menjadi nomos, segala keteraturan. Nah, agama itu kan lisolahin ibad dunyahum wa ukhra, melahirkan orang menjadi semakin soleh, baik, dan juga melahirkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Karena itu, setiap tahun kita berpuasa, setiap hari kita bersolat, kemudian setiap hari juga kita menjalankan ibadah lainnya, maka jadikan itu pembentukan kesalehan diri yang berkorelasi langsung, berbanding lurus dengan kesalehan sosial, termasuk kesalehan sistem kehidupan di mana kita berada. Baik, terima kasih Pak Aidar. Demikian tadi segmen kedua kita telah membahas tentang bagaimana puasa itu akan membentuk kesalehan sosial dalam diri kita. Dan kita akan kembali menyimak tausiah dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selepas iklan yang satu ini. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu. Salurkan amanah sesuai yang dituju. Menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan.
Baik, tidak terasa di segmen terakhir 30 menit kita mendengar tausiah dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Haidar, di segmen terakhir ini kita punya waktu 7 menit untuk mendengar tausiah Bapak tentang bagaimana kemudian implementasi puasa kita dalam beribadah, terutama bagi warga Muhammadiyah. Monggo Pak Haidar. Baik, Mas Budi dan pemirsa TV-mu yang saya hormati, bagi kita warga Muhammadiyah dimanapun berada, baik anggota, kader, lebih-lebih pimpinan, bagaimana kita mengimplementasikan puasa dan seluruh ibadah kita itu di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjadi uswah hasanah dalam hal keselarasan kata dan tindakan. Kita ini kan warga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan pengikut Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu uswah hasanah. Nah, dalam prakteknya warga Muhammadiyah alhamdulillah itu menjadi orang-orang yang bisa jadi contoh lah. Kita punya moto sedikit bicara banyak bekerja, itu artinya kata sejalan tindakan. Tetapi sekarang kita memperoleh ruang sosial baru yang memerlukan keteladanan lebih baik. Media sosial kita ada banyak mengandung hoax, ujaran kebencian, permusuhan, buzzer misalkan, dan berbagai hal yang negatif. Nah, orang Muhammadiyah perlu menjadi uswah hasanah dalam menampilkan al-hujarat ethics, etika al-hujarat di dalam bermedsos. Kemudian juga dalam kehidupan yang lebih luas, dalam berbangsa dan bernegara, ya kita harus menjadi teladan. Bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi juga disertai uswah hasanah. Itu menurut kepribadian Muhammadiyah. Bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan nyata. Dan dengan sikap wasatiyah, sikap tenahan, bukan ekstrim, apalagi menang sendiri, apalagi serba menunjukkan kemarahan dan kebencian. Itu bukan watak Muhammadiyah. Yang kedua, bagaimana puasa dan seluruh nilai keislaman kita itu menjadi kekuatan orang Muhammadiyah untuk menyebarkan ilmu yang mencerahkan. Nah, kan orang Islam itu punya kelebihan, selain dia diajari untuk berilmu, dia diajari untuk hikmah. Yu'til ilm wal hikmah, diberi ilmu dan kearifan. Nah, ilmu kita itu hanya akan menjadi verbal, pengetahuan, tanpa kearifan, tanpa hikmah. Hikmah itu bisa keselarasan antara nas dengan akal, tapi juga ada kebajikan yang melampaui. Nah, orang-orang Muhammadiyah yang berilmu, termasuk ilmu agama, jadikan ilmunya itu betul-betul yang mendalam, luas, dan membawa pencerahan hidup buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan semesta. Jangan hanya kaya ilmu, tetapi tidak mencerahkan. Nah, yang terakhir, amaliyah kita, termasuk lewat amal usaha dan gerakan Muhammadiyah, itu juga harus membawa kemajuan. Sifat takwa itu juga harus melahirkan kita menjadi orang-orang yang khalifatul fil ardh, yang menguasai dunia, tapi satu rangkaian dengan untuk kepentingan masa depan akhirat. Nah, dalam konteks inilah, maka orang-orang Muhammadiyah itu dengan amaliyahnya, dengan gerakannya, itu harus membawa kemajuan. Dan kemajuan itu kan memerlukan produktivitas, memerlukan nilai-nilai kemampuan teknologi, kemudian harus punya kemampuan membangun. Tidak mungkin kita bisa membangun, membawa kemajuan kalau kita kontraproduktif di dalam kehidupan. Orang Muhammadiyah tidak boleh kontraproduktif. Bahkan kritik harus disertai dengan memberi solusi. Maka kita punya MCCC, kita punya berbagai majelis lembaga yang menggerakkan dakwah bilhaq. Nah, ala kulli hal, bahwa puasa, ibadah mahdoh kita,
dan seluruh pranata keislaman kita membentuk kanopi diri kita, tetapi juga mencerahkan kehidupan semesta. Dan itulah yang harus menjadi kekayaan. Dan Muhammadiyah mampu bertahan sampai sekarang ini karena kekuatan uswah hasanah, ilmu yang mencerahkan, dan menjadikan gerakannya sebagai pembangun peradaban. Sehingga Islam menjadi dinul hadar, agama yang membawa peradaban hidup yang maju, berkemajuan. Nah, dengan nilai-nilai luhur itu, maka insya Allah dari hari ini sampai akhir Ramadan kita akan riyadhah, menjadikan puasa sebagai kanopi diri yang memancarkan pencerahan hidup dalam kehidupan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan kemanusiaan semesta di mana kita hadir untuk menjadi penyebar dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Nilai-nilai itulah yang harus menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan itulah menunjukkan bahwa puasa yang setiap tahun kita tunaikan ternyata membekas dalam kehidupan kita, sehingga setiap tahun kita meningkat kualitas diri kita menjadi insan yang muslim, mukmin, muttaqin, yang betul-betul membawa pencerahan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pak Haidar. Demikian tadi pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita telah menyimak bersama 30 menit kita mendengar tausiah beliau tentang jadikan puasa sebagai kanopi diri. Dan kanopi diri ini akan termanifestasikan dalam bentuk kesalehan sosial kita, dan utamanya adalah kita mampu mencerahkan kepada sesama dan dunia. Untuk itu terima kasih, kita akan bertemu lagi di edisi pengajian Ramadan berikutnya. Mohon maaf sekali lagi khilafan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Pimpinan Pesantren Muhammadiyah yang telah bersama dengan kita, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.